Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang changing nature of warfare. Ketika berbicara tentang war atau perang, maka yang akan teringat oleh kita ialah banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, hancurnya suatu bangsa, hingga rasa traumatis yang tidak berkesudahan. Apa itu changing nature of warfare? Changing nature of warfare atau sifat perang yang berubah adalah kondisi di mana taktik atau cara peperangan dianggap tidak lagi sesuai dengan keadaan hingga membutuhkan sebuah pembaharuan. Changing nature of warfare atau sifat perang yang berubah disebabkan karena adanya beberapa faktor, di antaranya banyaknya korban jiwa, pertimbangan ekonomi, alutsista yang mahal, rasa traumatis, perkembangan teknologi, perkembangan informasi dan jaringan, hingga efisiensi waktu. Peperangan telah menjadi bagian integral dari sejarah umat manusia, dan sifat peperangan terus berubah dari zaman dulu hingga sekarang. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan teknologi yang terus-menerus berkembang menambah dimensi baru pada perubahan sifat perang. Cara melakukan peperangan juga telah berubah. Hal-hal yang lumrah dalam peperangan seperti tenaga besar-besaran, pengepungan, penambangan, penggalian sudah cukup kuno sekarang. Era baru dimulai dengan munculnya senjata api dan peralatan mekanis, dan dibuktikan dengan senjata nuklir yang mampu mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan cepat. Saat ini, beberapa negara telah sangat signifikan mengurangi angkatan bersenjata dan gudang senjata mereka, dan sebagai gantinya, mereka sering menggunakan perang hibrida. Perang hibrida itu sendiri ialah sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur, ancaman cyber warfare, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi, dan perang informasi. Sepanjang sejarah, pada dasarnya perang terbagi atas dua jenis. Yang pertama, perang penjarahan, yang kedua, perang ideologi. Perang penjarahan atau yang lebih dikenal dengan perampokan terorganisir, ini banyak terjadi pada era kekaisaran. Sedangkan yang kedua, perang ideologi, pada dewasa ini kerap kali terjadi ialah perang agama. Dalam perang agama sendiri, yang sering kali menjadi korban ialah pihak minoritas. Sifat perang yang berubah ini membuat banyak negara memikirkan cara bagaimana untuk tetap bisa survive di sistem internasional yang anarki ini. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat yang mengatur strategi bagaimana membaca 2 dekade yang akan datang. Pada 25-26 Mei, CNA Corporation mengadakan konferensi tentang sifat perang yang berubah atas nama Dewan Intelijen Nasional Amerika sebagai bagian dari proyek tahun 2020 mereka. Duta Besar Robert Hutchings, ketua NIC, membuka konferensi. Dia menjelaskan bagaimana proyek 2020 tidak dimaksudkan untuk memprediksi masa depan, akan tetapi untuk memberikan pandangan heuristik tentang bagaimana dunia dapat terungkap selama 2 dekade mendatang. Alternatif yang disarankan oleh NIC meliputi: yang pertama ada Pax Americana, ini bersifat sepihak pada awalnya. Ini adalah cara bagaimana Amerika Serikat bisa berfungsi di dalam jangka panjang. Ini akan membutuhkan banyak trade-off dan kesepakatan. Tuntutan pada militer AS akan sangat besar. AS akan menjadi serif regional. Yang kedua ada World Diverse. Ini adalah alternatif masa depan yang paling jinak. Ini melibatkan globalisasi yang tidak terkekang. China dan India akan bermain sesuai aturan. China akan menjadi negara terbesar dalam volume yang besar, dan Amerika Serikat akan tetap makmur dan tak terkalahkan. Dunia akan ramah sejauh keamanan berjalan, sehingga tidak akan terlalu banyak konflik atau upaya militer oleh negara-negara. Yang terakhir ialah Destruction of the New World Order.
Konflik akan tumbuh dan menyebar, bentrokan peradaban akan terjadi, lembaga internasional yang sebelumnya telah mencoba mengatur globalisasi dan perdamaian dunia akan hancur atau runtuh, atau akan terkikis dalam keefektifannya sendiri. Pada saat ini tujuan perang telah bergeser. Jika yang semula tujuan peperangan ialah untuk penguasaan teritori, kini telah berubah menjadi penguasaan sumber daya, atau lebih tepatnya untuk penguasaan ekonomi. Sekian penjelasan saya tentang sifat perang yang berubah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.